Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya beri tema sementara. Kalau kita mengobservasi kisah ini dari kedua ayat ini, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah ini? Yaitu Yesus dan murid-muridnya. Itu yang dicatat di dalam kisah ini, peristiwa ini. Dan peristiwa apa yang terjadi? Di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa murid-murid Yesus menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Artinya bahwa murid-murid Yesus mengagumi bangunan bait Allah. Itu peristiwa yang terjadi. Kekaguman murid-murid Yesus kepada bangunan bait Allah. Itu bisa dilihat dari kisah yang sama, peristiwa yang sama yang ditulis di dalam Injil Markus ataupun di dalam Injil Lukas. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Markus di dalam Markus 13 ayat 1. Dikatakan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi murid-murid menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Artinya murid-murid itu mengagumi bangunan bait Allah itu. Betapa kokohnya, betapa megahnya bangunan bait Allah itu. Dibuat dari batu-batu yang besar. Di dalam Injil Lukas dituliskan kisah yang sama, peristiwa yang sama. Lukas 21 ayat 5 saya bacakan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan. Jadi bangunan bait Allah itu kokoh, megah, dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah. Sehingga murid-murid itu kagum kepada bangunan bait Allah itu. Murid-murid datang kepada Yesus dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah, menyampaikan kekagumannya bahwa kokoh, megah, luar biasa bangunan bait Allah itu. Jadi ini peristiwa yang terjadi. Kekaguman murid-murid kepada bangunan bait Allah. Di mana peristiwa ini terjadi? Ya tentunya hal itu terjadi di bait Allah. Kita sudah membaca ketika Yesus keluar dari bait Allah, murid-muridnya datang kepadanya. Di bait Allah di Yerusalem. Mengapa murid-murid mengagumi bangunan bait Allah? Ya, saya sudah membacakan dari Injil Markus. Karena bangunannya kokoh. Dibuat dari batu-batu yang besar. Bangunannya megah.
megah sehingga mereka terkagum kepada bangunan bait Allah. Dan di dalam Injil Lukas 21 ayat yang kelima, bangunan itu dindingnya dari batu-batu yang indah-indah, ada batu-batu permata, dan dari barang-barang persembahan, ada yang dilapisi emas, ada yang dilapisi perak, ada yang dilapisi tembaga. Begitu luar biasanya keindahan bangunan bait Allah. Itu yang membuat murid-murid terkagum kepada bangunan bait Allah. Bagaimana respon atau tanggapan dari Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya yang mengagumi megahnya, indahnya bangunan bait Allah? Respon tanggapan dari Tuhan Yesus, Yesus berkata bahwa sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu dicatat di dalam ayat yang kedua. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan dihancurkan. Artinya bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa bangunan atau gedung bait Allah yang begitu indah, yang begitu megah, yang begitu kokoh, itu semua hanya sementara. Itu tidak kekal. Semuanya itu akan hancur. Semuanya itu nantinya tidak ada lagi. Semua yang ada di dunia ini, semuanya tidak ada yang kekal. Semua yang ada di dunia ini yang dapat dilihat dengan mata jasmani, hal-hal yang indah, hal-hal yang megah, hal-hal yang kelihatannya kokoh dan kuat, semua hanya sementara. Karena semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Semua akan hancur. Semua akan binasa. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Baik keindahan dunia, baik kemegahan dunia, baik kehebatan dunia, baik kekuatan dunia, kemuliaan dunia, semuanya tidak ada yang kekal. Apapun yang ada di dunia ini hanya sementara. Semua hal yang ada di dunia ini akan hancur, akan runtuh, akan binasa, nantinya tidak akan ada lagi. Itu pelajaran yang kita dapatkan. Dan aplikasinya bagi kita, kalau semua hal yang ada di dalam dunia ini hanya sementara, semua hal yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, maka jangan kita bermegah kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan kita menyombongkan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua hanya sementara, tidak ada yang kekal yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati kita dengan kekayaan, puji Tuhan. Itu tidak salah dan tidak dosa. Tetapi jangan bermegah dengan kekayaan kita. Jangan menjadi sombong dengan kekayaan kita. Karena itu tidak kekal, hanya sementara. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan jabatan, pangkat, kedudukan, puji Tuhan. Tetapi jangan jabatan, pangkat, kedudukan itu membuat kita menjadi sombong.
karena itu hanya sementara, tidak kekal. Kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, puji Tuhan, tapi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, karena itu hanya sementara. Segala yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, hanya sementara. Jadi jangan mengandalkan hal-hal yang duniawi. Jangan mengandalkan hal-hal yang duniawi. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kepada hal-hal yang ada di dunia ini, karena semua hanya sementara, tidak ada yang kekal. Semua yang ada di dunia ini akan hancur, akan binasa. Bahkan hidup kita, kalau kita meninggalkan Tuhan, kemudian kita berharap kepada hal-hal yang ada di dunia ini, hidup kita pun akan binasa, akan hancur. Kalau kita mau hidup kekal, ya tetap berpaut kepada Tuhan, tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan hanya Tuhan saja, karena hidup kekal itu hanya dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi jangan mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Segala keberadaan kami ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami sehat, kami kuat, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau. Kami terus mau mengandalkan hanya Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini, karena yang ada di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal. Tetapi Engkau Allah yang kekal, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu, agar kami keluarga GPD El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kami akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.